bersama Matematika Warnaku. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai optimasi untuk nilai maksimum atau minimum pada soal cerita program linear. Nah, sebelumnya saya sudah berikan 2 PR ya. Nah, 2 PR untuk kalian semua, yaitu tentang 2 soal cerita mencari nilai minimum dan maksimum. Sekarang kita akan bahas 2 soal tersebut. Berikut pembahasannya. Oke, di soal yang pertama, kalian bisa lihat di sini ada pertanyaan intinya tentang tablet ya. Kalian diminta untuk menentukan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per harinya itu berapa. Oke, kita akan mulai menyelesaikannya. Sebelumnya, kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat model matematikanya, apa langkahnya? Biar kita bisa membuatnya dengan lebih mudah, ya. Jadi di sini kalian lihat ya, kalian bisa baca di sini terlalu banyak kata-kata yang, wah, kalimatnya cukup banyak ya. Maka di sini saya memakai bantuan tabel, ya. Nah, di tabel di sini kita akan coba bahasakan pertanyaan yang begini banyak ini ya, soal yang begitu banyak ini kita bahasakan ke dalam tabel yang ada. Yang pertama, saya punya tablet jenis 1. Di sini saya akan tulis tablet jenis 1. Kemudian ada vitamin A dan vitamin B saya letakkan di sini. Kenapa? Karena di sini jelas bahwa tablet jenis 1 itu mengandung 5 unit vitamin A. Di sini mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B, saya letakkan di sini. Kemudian untuk tablet jenis kedua itu mengandung 10 unit ya. Nah, 10 unit taruh sini. Kemudian 1 unit vitamin B-nya ya. Saya letakkan di sini juga. Setelah itu apa lagi? Nah, dalam satu hari dia memerlukan 25 unit. Oke, memerlukan 25 unit dan 5 unit vitamin A dan B. Oke, kebutuhannya ya. Jadi di sini saya letakkan 25 dan 5 untuk kebutuhannya. Selanjutnya, harga tabletnya. Di sini ada harga tablet per jenis 1 dan jenis 2 itu adalah 4.000 dan 8.000. Gimana ya enaknya? Nah, di sini saya letakkan di sini ya untuk harganya 4.000 dan 8.000. Oke, setelah itu kita akan menentukan variabel X dan variabel Y-nya. Untuk menentukan variabel X, variabel Y, biasanya kita cukup lihat tandanya itu ada di pertanyaan. Nah, pertanyaan atau fungsi tujuannya. Kalau kamu lihat di sini, pertanyaannya itu adalah jika harga tablet jenis 1 4.000 dan tablet jenis 2 8.000. Nah, ini pasti untuk jenis utama itu adalah sebagai X-nya dan tablet jenis 2 itu adalah Y-nya. Nah, saya letakkan begini ya. Oke, kalau kita sudah punya, coba kalian lihat di sini 5X 10Y, nah kebutuhannya total ya 25. Bisa ya? Oke, berarti kita buat untuk fungsi kendalanya yang pertama adalah seperti ini. 5X plus 10Y lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kebutuhannya itu memerlukan 25. Jadi dia tidak boleh kurang dari 25, maka tandanya adalah lebih besar. Ya, karena memerlukan. Kemudian kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan, kita bagi semuanya dengan 5. Setelah itu kita lihat pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertidaksamaan yang kedua yaitu 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 5 ya. Oke, pertidaksamaan yang ketiga yaitu untuk tablet jenis 1 dan tablet jenis 2-nya ya. Jadi yang namanya tablet tidak mungkin bernilai negatif, maka kita harus buat syaratnya yaitu X dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian fungsi objektif atau fungsi tujuannya itu adalah apa? Adalah ini ya, harganya, yaitu 4.000 dan 8.000. Oke, lanjut. Setelah punya model matematikanya, kita akan gambarkan ke dalam bidang Kartesius ya, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama di sini saya punya X plus 2Y lebih besar sama dengan 5. Oke, untuk menentukan gambarnya, kita harus menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Nah, cari titik potong sumbu X, sumbu Y-nya, kita harus nolkan X dan Y-nya. Misal ya, kalau saya nolkan X-nya, berarti X-nya saya anggap tidak ada nih. Nah, saya tutupi ya. Berarti kalau X-nya saya anggap tidak ada, maka Y-nya berapa? Y-nya adalah
5/2. Maka kalau X-nya 0, Y-nya adalah 5/2. Oke? Lanjut. Kalau kita coba yang kedua, kalau Y-nya yang kita nolkan. Oke, kalau Y-nya yang kita nolkan, bisa coret. Berarti X-nya berapa? Nah, sudah jelas ya ini, kalau X-nya, kalau Y-nya 0, X-nya adalah 5, maka koordinatnya adalah 5,0. Oke. Di mana posisi 0,5/2 dan 5,0? 0,5/2 itu artinya X-nya 0, Y-nya adalah 5/2. 5/2 sama dengan 2,5 di sini. Ya. Oke. Kemudian di sini ya. Itu adalah 5,0. Setelah itu kita hubungkan garisnya. Nah, kemudian ada pertidaksamaannya ya. Pertidaksamaan yang pertama, kita akan menggambar pertidaksamaannya ya. Jadi untuk menggambar pertidaksamaannya, yang diarsir itu yang atas atau yang bawah, kita sudah sepakati sebelumnya bahwa yang kita arsir adalah yang bukan HP. Artinya di sini kita akan arsir yang bukan HP. Saya akan coba kemarin ya pakai titik uji 0,0. Kita akan coba kalau misalkan kita substitusi dengan 0,0 yang berada di bawah garis, itu apakah pernyataannya benar atau salah ya. Jadi di sini 0 ditambah dengan 2 dikali 0, dapat berapa? Dapat 0 juga ya. Nilainya lebih besar sama dengan 5. Oke. 0 apakah nilainya lebih besar sama dengan 5? Salah ya. Oke, ini salah ya. Atau kita silang. Artinya kalau salah, berarti 0,0 ini bukan HP. Maka kita arsir yang bukan HP ya. Jadi kita akan arsir yang bukan HP. Oke, di sini saya akan arsir. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, wah di sini sudah muncul 0,5 dan 5/3,0. Caranya sama seperti tadi yang pertama ya. Jadi kalau kita buat X-nya itu 0, X-nya kita tutupi, ya maka Y-nya 5. Oh iya, ini betul ya. Kemudian kalau misalkan Y-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0 berarti kita tutupi Y-nya di sini, maka X-nya itu adalah 5 dibagi dengan 3 ya. Oke. Maka di sini kalau digambarkan dalam bidang kartesius adalah 0,5, 0,5 X-nya 0, Y-nya 5, berarti di sini. Kemudian untuk yang kedua adalah 5/3 ya. 5/3 itu berarti 1 koma ya. Nah, posisinya adalah 1 koma di sini ya. Oke. 5/3,0 posisinya di sini kita hubungkan. Setelah kita hubungkan ini pertidaksamaannya, kemudian kita akan gambar daerah pertidaksamaan dari 3X plus Y lebih besar sama dengan 0. Kita coba dulu titik ujinya adalah 0,0. Ya, kita ambil yang di bawah garis ya, yang lebih gampang untuk menghitungnya. Berarti 0,0 ya. Masukkan 0,0. Oke, berarti dapat berapa nih? 3 kali 0, 0. Tambah Y-nya 0. Oke, berarti 0 itu lebih besar sama dengan 5. Apakah betul pernyataan ini? Pernyataan ini 0 lebih besar sama dengan 5. Salah ya. 0 itu nilainya harusnya kurang dari. Karena salah, ini kita silang. Karena salah berarti yang kita arsir adalah yang memuat 0,0. Jadi kita arsir ini. Gini ya kita arsir. Oke. Nah, setelah kita arsir, kemudian kita akan buat pertidaksamaan yang ketiga. Yaitu X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0, begini ya. Nah, lebih besar kan daerahnya yang di sebelah kanan ya. Kita sudah sepakati bahwa yang kita arsir itu adalah yang bukan HP. Nah, karena nanti HP-nya itu yang bersih. Lanjut yang keempat yaitu Y lebih besar sama dengan 0. Oke, Y lebih besar sama dengan 0, lebih besar berarti ke atas ya. Garisnya berhimpit dengan sumbu X. Berarti yang kita arsir adalah yang ke bawah. Nah, ini yang kita arsir. Oke, kalau kalian sudah lihat di sini, manakah daerah yang bersih? Daerah yang bersih adalah di sini ya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah sekitar ini ya. Nah, dia punya titik pojok 5,0. Di sini kita tidak tahu titik pojoknya berapa. Kemudian dengan 0,5 ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Lanjut. Nah, di sini
Saya ubah dulu ya. Nah, jadi ini sama saja ya. Kalau di sini daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang bersih. Kalau yang di sini ini yang diarsir. Nah, ini saya ubah dulu seperti ini ya. Tapi kalau kalian lanjut tetap di sini tidak masalah ya. Karena kan lebih mudah dalam menentukan di HP-nya itu yang bersih. Oke, saya lanjut. Ya. Jangan gagal fokus sama arsirannya. Yang penting kita tahu bahwa di sini daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang kita tandai seperti ini. Ya. Oke, kita akan menentukan nilai optimumnya. Nah, untuk menentukan nilai optimum, kita harus menentukan titik-titik pojoknya terlebih dahulu. Di sini sudah ada berapa titik pojok? Ada 4 ya. Ini, kemudian ini, dan ini ya. Jadi ini ada 3 titik pojok ya. Titik pojok yang pertama yaitu 0,5, titik pojok yang kedua kita belum tahu, kemudian titik pojok yang ketiga itu adalah 5,0. Selanjutnya kita akan mencari titik pojok dari titik pojok B dulu. Kenapa? Karena nanti kita akan coba substitusi semua koordinat titik pojok ke dalam fungsi tujuannya. Nah, karena nanti yang ditanyakan itu adalah yang paling minimum, berarti kita harus cari yang nilainya paling rendah yang mana. Oke, kita akan cari koordinat titik B. Untuk mencari koordinat titik B, yang pertama kita harus eliminasi dua persamaannya. Jadi kita mau eliminasi persamaan yang ini dengan persamaan yang ini. Kenapa? Karena B ini merupakan titik potong dari dua garis tersebut. Jadi ya kita harus eliminasi dari dua garis tersebut ya. Nah, perhatikan di sini saya eliminasi ya. Oke, di dalam mengeliminasi kalian lihat di sini, apakah variabel X atau variabelnya sudah ada yang sama? Belum ada yang sama. Nah, karena belum ada yang sama, maka kita harus menyamakan ya. Menyamakan variabel Y atau X-nya. Di sini saya mau pilih yang Y saja yang mudah angkanya ya. Kalau Y-nya mau disamakan berarti yang atas saya kali 2 ya. Dibandingkan dengan ini. Kalau ini kan harus dikali 3, lebih banyak ya. Jadi lebih baik yang Y-nya saja. Oke, berarti Y-nya akan saya kalikan dengan yang atas dengan 2, yang bawah dengan 1. Berarti tinggal kita kalikan 3 kali 2 dapat 6X. Y kali 2, 2Y sama dengan 5 kali 2, 10. Yang bawah itu tetap. Kemudian kita kurangkan. Ya, kita kurangkan, kita baca nih. 6 kurangi X dapat berapa? 5X. Kemudian 2Y kurangi 2Y habis. 10 kurang 5 adalah 5. Maka X-nya itu dapat 1. Oke, setelah kita mendapatkan nilai 1, kita akan mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita tinggal substitusi X-nya ini ya ke dalam salah satu persamaan. Kau bisa pilih persamaan yang ini atau persamaan yang ini. Tapi di sini saya pilih persamaan yang kedua saja yang mudah angkanya. Maka di sini X-nya saya ganti 1 ya. Maka dapat berapa Y-nya? Oke, Y-nya dapat satunya ini kita pindah ruas dulu ya. Maka Y-nya dapat 4/2 dapat 2 ya. Maka koordinatnya adalah koordinat yang didapat adalah 1,2. Oke, kita sudah dapat koordinat B-nya adalah 1,2, kita ganti dulu. Ya, kita sudah punya 3 titik pojok. Langkah selanjutnya adalah, nah ini ada fungsi tujuannya ya. Kita akan substitusi fungsi tujuannya. Nah, ini koordinat yang ada. Tadi saya punya koordinat A. Kita akan substitusi ke dalam fungsi tujuan yang ada. Ya, X-nya 0, Y-nya 5, kita dapat 40.000. Yang kedua, X-nya 1, Y-nya 2 ya. Maka dapat 4.000 kali 1, 4.000. 8.000 kali 2, 16.000, berarti kita tambah dapat 20.000. Yang ketiga yaitu 5,0 adalah 20.000. Berarti di sini kalian bisa lihat manakah yang minimum. Minimum itu terjadi ketika berada di koordinat B dan koordinat C ya. Maka nilai minimumnya itu biaya minimum per hari untuk tabletnya itu adalah 20.000.